Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 14 part 5. Di sini kita akan diperlihatkan Elmesia yang ketargetir. Dan kita juga akan diperlihatkan tentang pergerakan kekaisaran selanjutnya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Beberapa saat setelah kepulangan Gi Crimson, datanglah Myormels ke tempat Rimuru. Myormels mengatakan jika kakak perempuan telah datang ke sini. Sebutan kakak perempuan adalah kata samaran yang mengacu pada Kaisar Langit Elmesia dari dinasti Sarion. Sebenarnya, Rimuru, Myormels, dan Elmesia telah membuat kelompok yang disebut Trio Konspirasi. Dalam hal status, Elmesia adalah orang yang pertama, maka dari itu ia dipanggil kakak perempuan. Dalam trio konspirasi, mereka bertiga memiliki nama samaran. Yang pertama adalah Elmesia sebagai Al, yang kedua adalah Rimuru sebagai Liam, dan yang ketiga adalah Myormels sebagai Jude. Mereka bertiga selama ini secara diam-diam telah membicarakan tentang ambisi mereka untuk menguasai perekonomian dunia. Pada awalnya, hubungan mereka bertiga hanyalah sebagai teman mabuk, namun tak tahu mengapa mereka malah membicarakan tentang masalah bisnis. Dan ketika kehancuran keluarga Rosso sebelumnya, tentunya organisasi dunia bawah yang dipimpin oleh keluarga Rosso juga mengalami kehancuran dan tidak terkendali, karena mereka telah kehilangan pemimpin mereka. Dan pada saat itulah, trio konspirasi mulai melihat adanya peluang untuk mewujudkan ambisi mereka tentang menguasai perekonomian dunia. Mereka bertiga pun mulai menjalin hubungan yang erat. Elmesia pada saat itu mulai sering pergi ke Hotel Tempest untuk membicarakan bisnis dengan Rimuru dan Myormels sambil mabuk. Karena organisasi keluarga Rosso telah melemah, mereka bertiga telah menciptakan organisasi perdagangan dunia bawah untuk menggantikannya. Setelah beberapa bulan, organisasi itu telah terlahir dengan nama Three Drunk Sages, atau 3 orang bijak yang mabuk. Organisasi itu pun mulai menyerap orang-orang miskin yang tertindas dari berbagai negara. Organisasi juga menyortir orang-orang yang memiliki kemampuan dan memberi mereka pelatihan di negara trio konspirasi. Rimuru menyerahkan tugas itu kepada Glenda Atori. Glenda sebelumnya adalah salah satu dari Three Material Immortals, tapi sekarang dia bekerja untuk Zoe. Bahkan Geralt yang pernah menjadi kepala Apostle of Earth dari resimen tentara bayaran dan Aris seorang penyihir bawahannya kini telah bertugas di bawah komando Glenda Artori. Glenda dan para bawahannya sangat aktif di negara-negara barat. Bahkan para anggota organisasi tampaknya berpikir bahwa Three Drunk Sages mengacu pada ketiga orang ini. Setelah trio konspirasi menciptakan organisasi perdagangan yang beroperasi di dunia bawah, selanjutnya mereka juga menciptakan 2 organisasi resmi yang aktif di permukaan. Trio konspirasi berpikir jika hanya satu organisasi yang berkuasa, cepat atau lambat organisasi itu akan menjadi sarang korupsi. Untuk menghindari ini, trio konspirasi telah menciptakan organisasi baru sebagai pesaing. Dan tentunya itu juga dibuat untuk mengendalikan ekonomi. Organisasi yang pertama adalah organisasi Aliansi Bisnis 4 Negara, atau bisa disebut juga Federasi Perdagangan 4 Negara. Seperti namanya, organisasi ini mengacu pada 4 negara, yaitu negara Tempest, negara Blue Moon, negara Valpenas, dan negara Duargon. Organisasi ini dipimpin oleh Myormels sebagai perwakilan 4 negara. Sedangkan organisasi yang kedua adalah Organisasi Kamar Dagang Umum Barat yang diciptakan oleh Elmesia yang didanai raja dari kerajaan Doran. Karena semua organisasi itu terfokus pada ekonomi, mereka telah bersaing dalam harga, sirkulasi, dan sebagainya. Sehingga semua organisasi terlihat saling bermusuhan. Padahal sebenarnya para pemimpin mereka adalah orang yang sama. Setelah beberapa bulan, semua organisasi itu pun sukses besar.
Dan inilah awal mula Rimuru, Myormels, dan Elmesia untuk mengendalikan ekonomi dunia. Dan pada saat ini, Elmesia telah datang ke Tempest. Myormels bersama Rimuru kemudian mendatangi hotel tempat Elmesia berada. Setelah tiba di sana, Elmesia sepertinya terlihat tidak terlalu senang. Rimuru pun menyapa Elmesia. Ada apa alasan? Namun Elmesia langsung berkata, apakah kau benar-benar mengerti apa yang telah kau lakukan, Rimuru? Rimuru yang mendengar itu pun merasa kedatangan Elmesia sepertinya tidak ada hubungannya dengan organisasi. Elmesia berkata, kudengar kau telah mengevolusikan para bawahanmu menjadi True Demon Lord. Benarkah itu, Rimuru? Rimuru pun mengangguk. Elmesia bertanya lagi, hei Rimuru, apa yang akan kau lakukan dengan semua kekuatan ini? Dan aku juga mendengar dari Gazel jika kau telah membawa primordial selain Diablo untuk menjadi bawahanmu. Karena Rimuru akhir-akhir ini sering ditanyai hal seperti itu, Rimuru kemudian menjelaskan semuanya kepada Elmesia secara mendetail. Rimuru juga menceritakan jika para primordial itu telah Rimuru pekerjakan di Tempest sebagai atasan militer, kepala pengadilan, dan jaksa agung. Elmesia pun gemetar ketika mendengar penjelasan Rimuru. Elmesia kemudian duduk di depan Rimuru sambil menatap Rimuru. Elmesia dengan terus terang bertanya, hei Rimuru, apa kau ingin menghancurkan dunia? Rimuru pun panik dan segera mengalihkan pembicaraan. Rimuru kemudian menceritakan jika Gi Crimson dan Kaisar Rudra selama ini telah membuat sebuah permainan. Rimuru juga mengatakan jika dirinya diancam oleh Gi untuk menghancurkan pion-pion Kaisar Rudra untuk memenangkan permainan yang dibuat Gi dan Rudra. Maka dari itu, diperlukan peningkatan kekuatan di pihak Tempest. Elmesia bertanya, jadi apakah kau akan membunuh semua bawahan Kaisar Rudra? Rimuru menjawab, tentunya aku juga tidak ingin menyelesaikannya dengan cara membantai mereka. Namun jika mereka menyerang kami, tentunya kami akan melawan. Dilihat dari peraturan permainan, peranku hanya agar pion kekaisaran tidak dapat melanjutkan perang. Elmesia pun mengangguk dan berkata, baiklah aku mengerti, jadi jangan mengecewakanku dan jangan mati Rimuru. Rimuru menjawab, jangan khawatir Elmesia, motoku adalah hidup bahagia dengan semua orang, dan aku juga tidak punya niatan untuk mati. Elmesia pun tersenyum dengan senang ketika dia mendengar Rimuru menjawab seperti itu. Elmesia berkata, itu bagus, dan ingat, jika kamu mati, dunia akan berakhir. Hanya kamu satu-satunya orang yang bisa menjinakkan para primordial. Jika kau mati, para bawahanmu pasti akan hilang kendali dan menghancurkan dunia. Rimuru pun mengerti itu dan berjanji kepada Elmesia dengan sungguh-sungguh. Di sisi lain, Felgreen terus memikirkan cara untuk memenangkan permainan yang dibuat Rudra dan Gi Crimson selama ini. Bagi Felgreen, satu-satunya bidak yang paling mengancam yang dimiliki Gi hanyalah Felzard. Felzard adalah musuh alami yang sulit untuk dikalahkan oleh Felgreen. Pada dasarnya, Felgreen memiliki atribut api, sedangkan Felzard memiliki atribut es yang saling berlawanan. Dengan kata lain, akselerasi dan perlambatan saling berlawanan. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung habis-habisan, itu akan berakhir buruk. Keduanya pasti akan lenyap bersama. Meskipun tidak masalah jika dirinya menghilang, namun Felgreen tidak ingin jika cintanya pada Rudra sia-sia. Meskipun Felgreen akan bereinkarnasi dari kematian, tapi semua ingatannya tentang Rudra akan menghilang. Felgreen pun meringis membayangkan ini. Kemenangan mutlak yang ingin Felgreen capai adalah ketika dirinya dan Rudra selamat. Maka dari itu, diperlukan jaminan agar kemenangan mutlak itu bisa tercapai. Dengan kata lain, jaminan itu merujuk pada Veldora. Felgreen ingin membuat Veldora berada pada pihak Rudra untuk memenangkan permainan. Namun pada saat ini, Felgreen tidak menyangka jika Veldora malah berpihak kepada Raja Iblis pemula itu. Bahkan Felgreen juga heran karena Veldora kali ini tidak turun tangan dalam perang untuk melawan 1 juta pasukan kekaisaran. Padahal Veldora yang dulu pasti akan mengamuk jika wilayahnya diganggu. Tapi sekarang Veldora malah nggak muncul sama sekali.
Dan pada saat ini, Felgrin dan Kaisar Rudra sangat terkejut ketika mereka mengetahui bahwa semua prajurit yang menginvasi ke Tempest telah musnah tak tersisa. Meskipun Kaisar Rudra sudah memprediksi kekalahan mereka, tapi setidaknya ada beberapa orang yang selamat dan terbangkit menjadi seorang Saint. Dengan adanya orang yang terbangkit, Kaisar dapat meminjamkan skill ultimate-nya kepada mereka. Itulah tujuan awal Kaisar Rudra. Namun kenyataannya, semua pasukan kini tak ada yang selamat satupun. Dengan kata lain, rencana Kaisar Rudra telah gagal total. Kaisar yang mengetahui itu pun dengan tenang mengikhlaskannya. Sedangkan di satu sisi, Felgrin terlihat sangat kesal. Namun ketika Felgrin menatap mata Rudra, amarahnya pun segera mereda. Setelah itu, Kaisar Rudra kemudian memberitahu Felgrin tentang situasi perang dari awal sampai akhir. Rudra dapat melihat itu dari mata Jiu dan Bonnie yang sudah dipinjamkan skill ultimate. Rudra juga menceritakan kepada Felgrin bahwa 4 primordial yang tersisa telah berada di sisi Raja Iblis Rimuru. Rudra sangat terkejut dengan sosok Raja Iblis Rimuru yang dapat mengumpulkan pasukan yang sangat kuat dalam waktu singkat. Namun pada saat ini, Kaisar Rudra tiba-tiba tidak bisa melihat melalui mata Jiu dan Bonnie. Dan ternyata, Jiu dan Bonnie telah terbunuh. Selain itu, Felgrin dan Kaisar Rudra juga penasaran tentang cara Raja Iblis pemula itu dalam menjinakkan Veldora. Felgrin merasa Raja Iblis yang bernama Rimuru itu tidak lagi dapat diabaikan. Dan pada akhirnya, Felgrin dan Kaisar Rudra memutuskan untuk mulai bergerak. Rudra telah bertekad untuk mengalahkan Gi Crimson. Felgrin berencana untuk mengendalikan Veldora dan mengalahkan Raja Iblis Rimuru. Meskipun Raja Iblis Rimuru memiliki para primordial, Felgrin merasa ia dapat menangani hal itu dengan mudah. Selain itu, Kaisar Rudra dan Felgrin juga telah mengetahui tentang rencana kudeta yang akan dilakukan Yuki. Tapi sepertinya, masalah itu telah diurus oleh Kondo Tatsuya. Di sisi lain, beberapa hari setelah laporan Yuki, Miranda bersembunyi dan sibuk mempersiapkan kudeta. Dalam kegelapan ibu kota kekaisaran, Miranda berjalan tanpa suara untuk menemui Damrada. Namun di tempat gang sempit itu, tiba-tiba terdengar suara dingin yang berkata, "Kemana kau akan pergi di tengah malam ini?" Identitas dari suara itu adalah Kondo Tatsuya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.